penyakit Graves, pemantauan terapi supresi atau pengganti hormon tiroid pada kasus fibrillasi atrial, kemudian ada riwayat pengobatan tiroid. Kemudian indikasi relatifnya, diantaranya ada riwayat penyakit autoimun non-tiroid, kemudian riwayat penyakit keluarga ya, yang menderita tiroid maupun autoimun yang lain. Kemudian neonatus atau ibu dengan riwayat penyakit tiroid autoimun. Kemudian ada penambahan atau pengurangan berat badan yang tidak jelas sebabnya. Ini boleh kita curigai terhadap gangguan hormon tiroid. Kemudian yang terakhir ada semua wanita di atas usia 50 tahun ya. Nah, jadi untuk diagnosis laboratorium hormon tiroid, prioritas testing yang pertama kita cek TSH ya. Apa itu TSH? TSH adalah penanda tunggal yang paling dapat diandalkan untuk mendiagnosis dari semua bentuk baik hipo maupun hipertiroid ya. Jadi yang pertama kita cek TSH dulu. Kemudian yang kedua bisa kalian lanjutkan pemeriksaan FT4 ya. Hanya diukur pada saat kalau TSH-nya itu abnormal ya. Jadi kalau diduga ada kelainan ya, baik di pituitary atau di hipotalemik, FT4, M4 itu perlu diukur ya. Kemudian FT3 ya, hanya sedikit kasus ya. Ya, pada kondisi TSH rendah, FT4 normal diperlukan pemeriksaan FT3 untuk informasi diagnosis lebih lanjut ya. Jadi ini urutan untuk prioritas testing pemeriksaan laboratorium hormon tiroid. Nah, ini ada chartnya ya. Jadi kalau kalian lihat pemeriksaan TSH-nya itu kalian dapati, misalnya dia TSH-nya meningkat maupun TSH-nya turun ya, kalian lanjutkan pemeriksaan FT4 ya. Contohnya untuk yang meningkat, FT4-nya kita lihat lagi, FT4-nya bagaimana, apa dia normal atau dia low ya. Kalau memang dia low, dia merupakan suatu primary hypothyroid. Kalau dia normal subclinical hypothyroid, kalau dia tinggi, ini bisa beberapa penyakit ya, ataupun interferensi dari pemeriksaan ya. Kemudian untuk TSH rendah, jadi kalau TSH itu rendah atau tinggi, kita baru lanjut ya ke pemeriksaan FT4 ya. Bila FT4-nya itu rendah, bisa dikatakan dia suatu hipotiroid sekunder ya. Ini ada beberapa DD ya untuk hipotiroid sekunder. Kalau dia normal maupun tinggi, ya kalau normal itu bisa kita sebut sebagai subclinical hyperthyroid. Kalau dia tinggi, bisa kita sebut sebagai primary hyperthyroid ya, dengan beberapa diferensial diagnosis ya, seperti Graves, toxic nodule, thyroiditis ya, bisa kalian lihat. Nah ini ya, untuk ringkasannya ya, tes laboratorium penyakit tiroid ya, kalian bisa lihat di sini ya, terkait tadi. Untuk kasus apakah dia suatu primary hypothyroid, apakah dia suatu hipertiroid ya. Kemudian kalian bisa lihat di sini. Jadi dari beberapa pemeriksaan yang tadi kita lakukan ya, bisa kita nilai di sini terjadi gangguannya di mana. Nah, ini sedikit ringkasan ya terkait tes laboratorium penyakit tiroid ya. Jadi timeline untuk suatu hipertiroid maupun hipotiroid ya. Jadi kalau pada saat pasien itu diberikan terapi, itu juga akan mempengaruhi dari kadar baik FT4 maupun TSH-nya ya. Kalian bisa lihat nanti ringkasannya di sini. Ini kondisi untuk yang hiper, ini kondisi untuk yang hipotiroid. Nah, ini status untuk hormon tiroid. Jadi kalian bisa lihat di sini beberapa penyakit ya yang akan mempengaruhi beberapa penyakit maupun kondisi ya, kondisi dari suatu pasien itu. Jadi pada saat kehamilan trimester pertama ya, ini akan menyebabkan suatu level ya dari
sebentar. Ya, dia akan mempengaruhi ya dari kadar hormon tiroid maupun bisa juga mempengaruhi dari T4 dan T3-nya ya. Pada kondisi premesis, pada kondisi akut psikosis ya, pada konsumsi biotin ini juga akan mempengaruhi hal-hal tersebut. Jadi kalian perlu menggali ya terhadap pasien itu pada kondisi seperti apa yang dia konsumsi karena itu dapat berpengaruh juga dari status hormon tiroid dari seorang pasien. Ya, kalau yang tadi itu dia akan kondisi dia akan tirotropin dia akan menurun ya. Kalau ini tirotropinnya dia akan meningkat ya. Ini ada beberapa kondisi ya. Bisa kalian baca, sudah dirangkum dalam tabel ini ya. Kemudian kita masuk ke algoritma dari hipotiroidisme ya. Jadi di sini bisa kalian lihat ya. Jadi apabila kalian menemukan ya suatu gejala atau maupun suatu tanda ya yang mengarah pada suatu kondisi hipotiroidisme, kalian bisa periksa ya untuk yang pertama tadi yang kita sudah sebutkan pertama urutannya kita periksa TSH-nya dulu ya. Apabila TSH-nya dia turun maupun meningkat, baru kalian lanjutkan ke pemeriksaan T4 ataupun FT4 ya, or FT4 ya. Jadi kalian bisa lihat di sini apabila TSH-nya dia meningkat, FT4-nya turun ataupun normal ya, normal rendah ya, maka itu bisa disebut suatu kondisi hipotiroid primer. Maka dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan TPO antibody. Ini ada yang kebuka ya, mic-nya ya. Bisa dimatikan dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Dilanjutkan pemeriksaan TPO antibody ya. Apakah kalau TPO antibody ini ada ya, positif ya, maka dicurigai suatu penyakit Hashimoto ya. Maka dilanjutkan pemeriksaan T4 ya. Kalau dia tidak ada, maka apakah ini suatu kondisi traction hypothyroidism atau post-viral thyroiditis ya. Bisa diulang pemeriksaan T4 kurang lebih 4 bulan ya. Kemudian apabila kondisi TSH-nya normal atau rendah ya untuk FC4-nya, maka kita bisa mencurigai ini bisa suatu kondisi central hypothyroidism ya. Bisa dilanjutkan pemeriksaan untuk MRI untuk kita bisa menilai apakah di MRI ini ada suatu kondisi yang abnormal ataupun atau tidak ya. Kalau dia memang abnormal berarti dia suatu kondisi pituitary of hypothalamic lesion ya, ada lesi dalam hipotalamus ya. Kalau dia normal ini bisa merupakan suatu congenital TRH ya, TSH deficiency infiltrative disease dari kondisi hipotalamus pituitary ya. Maka bisa dilanjutkan pemeriksaan adrenal, prolaktin, dan gonad ya. Nah, ini beberapa algoritma hipotiroidism ya. Bisa kalian lihat ya, evaluasi dari pasien yang dicurigai dengan kondisi hipotiroid ya. Kalau TSH-nya ini lebih dari 10 ya, ini bisa kita lihat di sini apabila dia rendah TPO antibody positif ini bisa merupakan suatu primary hypothyroidism ya. Jadi bisa kalian lihat di sini ada yang low normal, TPO positif ya. Dari gambaran tabel ini bisa kalian nilai akan membantu penegakan diagnosis dari hasil pemeriksaan TSH, FT4 dan TPO antibody ya. Ini jalur imunologik ya pada tiroid ya. Jadi dapat dipengaruhi dari lingkungan ya maupun dari genetik ya.
Jadi baik lingkungan maupun dari genetik itu akan bisa menyebabkan suatu kerusakan sel dari tiroid ya. Tambah lagi dia akan menyebabkan expose antigen ya, dan ditambah antigen presenting cell akan menimbulkan suatu reaksi imun ya di lymph glands dan tiroid. Kemudian limfosit pada tiroid ini akan mempengaruhi dari ada dua tipe ya, ada T helper tipe 1 dan T helper tipe 2 ya. Yang tipe 1 ini akan menimbulkan suatu reaksi selular. Kemudian yang tipe 2 ini akan menimbulkan reaksi humoral ya. Dan untuk kasus selanjutnya bisa kalian lihat ya. Untuk yang T helper 1 ini ujungnya dia akan menyebabkan suatu autoimun tiroiditis Hashimoto. Ya, untuk yang tipe 2 ini ada hipotiroidisme atopik dan Graves apabila terjadi. Nah, ini beberapa ini ya kondisi yang tadi disebutkan ya, bisa disebabkan oleh dari lingkungan ya, dari genetik ya, maupun dari beberapa faktor yang lain ya. Sedikit ya gambaran Graves' disease. Apa itu Graves' disease? Adalah suatu penyakit autoimun ya, multisistem yang dikarakterisasikan dengan TSA-R antibody ya. Graves hyperthyroidism sering terjadi pada wanita ya. Jadi 4 kali kejadiannya lebih banyak pada wanita dibandingkan pada laki-laki. Ya, rata-ratanya pada usia 47 tahun. Ya. Penyakit Graves itu punya gejala diantaranya adalah penurunan berat badan, nafsu makan makin meningkat ya, intoleransi panas ya, sering berkeringat, palpitasi, tremor ya, sedikit tremor jarinya, gugup, mencret ya. Durasi gejala sampai diagnosis itu bisa kurang dari 6 bulan ya. Itu sekitar dari 61% pasien ya. Kemudian dari riwayat keluarga yang memiliki ini itu bisa kurang lebih sekitar 50%. Nah, ini beberapa ini ya untuk kita mendiagnosis dari suatu Graves' disease ya. Jadi ada permintaan TSH-R antibody ya. Di sini bisa kita lihat ya. Kemudian juga ada untuk indikasinya ya untuk pemeriksaan itu ya. Yang jelas salah satunya untuk pendekatan penyakit dari Graves ini ya. Kemudian ada tes laboratorium autoimun tiroid ya. Jadi di sini ada beberapa tes ya. TSH-R antibody ya, HGT antibody dan HGTPO antibody ya. Kemudian diagnosis laboratorium hormon tiroid ya. Jadi yang pertama tadi TSH ya. Jadi kalau TSH normal ya sudah, kalian nggak usah lanjutkan ya. Tapi kalau memang ada indikasi lain ya. Jadi TSH ini penanda tunggalnya Pak. Syafira bisa dimatikan. Sabtu ya orderin. Halo. Jadi Sabtu dimajuin. Oh iya, kok nggak tahu ya. Jadi dimajuin Sabtu ya. Syafira bisa dimatikan. Halo. Syafira Purnomo. Nah, aku ibu banget dong. Syafira. Apa aja? Syafira bisa dimatikan. Aku tahu. Karena kamu pakai skill untuk. Halo, jadi halo. Halo. Syafira. Tolong temannya ya. Itu Syafira itu. Dimatikan. Ya, saya lanjut ya. Di mute ya, jangan dibuka. Semua ngomong nanti susah. Nggak nyampe.
Untuk diagnosis hormon tiroid ya tadi sudah disampaikan TSH ya. Jadi penanda tunggal yang paling dapat diandalkan untuk mendiagnosis semua bentuk hipo maupun hipertiroid ya. Menggantikan T4 sebagai pemeriksa lini pertama evaluasi fungsi tiroid ya. Kemudian TSH-nya juga memegang peran sebagai pusat pengatur hormon tiroid. Diperlukan juga untuk suatu dugaan hipotiroidisme maupun hipertiroid ya. Baik hipo maupun hiper kita cek TSH ya. Tes terbaik untuk screening fungsi tiroid abnormal. Kemudian ada T3, T4, T3, T4 ya. Jadi untuk suatu T4 itu tiroid mensekresikan T4 ya. Sejumlah 80 ya mikrogram per hari. Sebagian besar T4 99,5% bersirkulasi dengan ikatan protein. Bentuknya inaktif secara metabolik ya. Kemudian ada FT4 ya. Kalau kadar FT4 ini dia tidak dipengaruhi oleh perubahan TBG ya. Hormon aktif secara metabolik mewakili kurang dari 1% total T4 yang bersirkulasi ya. Jadi FT4 itu penanda tiroid pada saat TSH abnormal atau saat diduga ada suatu kelainan di hipotalamus maupun hipofiser. Ya. Kemudian T3, tiroid mensekresikan T3 itu sekitar 5 mikrogram per hari. Berasal dari sekresi langsung ya dari tiroid 20% maupun konversi dari T4 menjadi T3 dengan melepaskan suatu iodin yang tadi kita bisa lihat ya di sintesis hormon tiroid di depan atau di awal ya. Dari T4 itu sekitar 80%. Aktivitas biologi T3 lebih besar 10 kali dibanding T4 ya. Sebagian besar T3 sebesar 99,7% bersirkulasi dalam bentuk ikatan protein. Ini untuk FT3 ya, hormon tiroid aktif yang utama, jadi hanya sedikit kasus ya, TSH, benda FT4 hormon perlu pemisahan FT3 untuk diagnosis lebih lanjut. Ya, jarang sih kalau misalnya kita FT3. Nah ini untuk TBG ya, hormon binding global proteinnya. Jadi ini ada tabel ya terkait perbandingan ya hormon TBG ya. Kita bisa lihat di sini ya beberapa mulai dari berat molekul ya, kemudian konsentrasinya di plasma ya, dan ikatannya dengan T4 ya bisa kalian lihat di sini. Jadi TBG itu bisa meningkat pada estrogen ya atau kehamilan ya. Kemudian pada orang yang mengkonsumsi metadon dan heroin ya. Kemudian pada kondisi akut ataupun kronik dari aktif hepatitis maupun dari keturunannya TBG ini bisa meningkat. Kemudian TBG juga bisa menurun pada seseorang yang diberikan glukokortikoid ya. Kemudian pada alpha-kinase pada kondisi nefrosis maupun pada kondisi keturunan ya. Jika TBG meningkat atau menurun karena penyebab di luar kelenjar tiroid, maka T4 atau T3 dapat meningkat atau menurun meskipun tidak ada hiper ataupun hipotiroid ya. Ini perlu menjadi catatan bagi kalian. Nah ini terkait tadi ya suatu kondisi yang normal. Wait. Ya. Ya, ini kondisi normalnya seperti ini ya. T4, TSH, T4 ya. Kalau terjadi peningkatan TBG, terjadi ikatannya seperti ini ya, T4-nya sampai 180 mikromol per liter ya. Maupun terjadi penurunan dari TBG, ini kondisinya seperti ini ya. Ikatannya lebih rendah daripada normal. Nah, ini beberapa yang akan mengganggu pemeriksaan ya ASA ya.
yang akan menginterferensi pemeriksaan ya. Baik pemeriksaan yang dengan imunometrik maupun kompetitif ya. Jadi kalau tanpa interference dia akan seperti ini ya. Jadi bisa kalian lihat di sini ya. Ini ada solid phase-nya, kemudian ada streptavidin, kemudian ada biotin ya. Kemudian ada assay antibody di sini, kemudian ini ada TSA, dia akan berikatan juga dengan assay antibody. Kemudian inilah yang akan dideteksi yang dengan chemiluminescent label ya. Nah, ini ada beberapa yang bisa menyebabkan suatu false negatif ya. Ini antibody interfering. Dia akan menyebabkan suatu false negatif. Harusnya terjadi ikatan yang bisa kita deteksi, tapi ini terjadi antibody yang mengganggu pemeriksaan ya. Fasting antibody pun juga bisa menyebabkan seperti itu juga ya. Kemudian pada kondisi false negatif ya, ini juga bisa menyebabkan suatu gangguan ya pada pemeriksaan assay kita. Jadi perlu menjadi perhatian yang kita kalau seseorang itu mengkonsumsi apa, pada kondisi seperti apa, itu kita harus waspada terhadap hasil-hasil yang kita periksa. Ya. Jangan sampai terjadi false negatif maupun false positif. Ya. Ini bisa kalian lihat di sini ya, nanti bisa kalian pelajari. Nah, ini beberapa ini ya, performance ya, metode pemeriksaan tiroid ya. Jadi ada kompetitif immunoassay, ada immunometric immunoassay ya. Bisa kalian lihat di sini ya. Mulai dari limit detection, dynamic range ya, kemudian akurasinya ya, impresisinya, TAT-nya ya. Bisa kalian nilai di sini, ada yang cepat, ada yang lebih ini lambat ya, bisa kalian lihat di sini ya. Nah, ini ya pemeriksaan TSA ya pada neonatus, ini program nasional ya pemerintah ya. Jadi screening hipotiroid kongenital ya. Jadi ini wajib untuk bayi baru lahir ya. Jadi tes utama uji sari neonatus untuk hipotiroid kongenital ya. Pemeriksaan tunggal terbaik untuk diagnosis hipotiroid ya, yang primer. Jadi ini screening ya, atau pemantauan pengobatan terapi supresi hormon tiroid. Peningkatan TSA yang terlambat umumnya terjadi pada kondisi bayi berat rendah ya. Kalau dia kurang dari 2.500 gram maupun bayi dengan berat sangat rendah, kurang dari 1.500 ya. Ada seperti ini ya. Untuk pemeriksaan hipotiroid kongenital ini ada ininya, topiknya tersendiri. Jadi kira-kira nanti dia pakai ini, diambil sampelnya dari tumit ya, tumit bayi ya. Lalu nanti akan ditempelkan di kertas ini. Seperti ini. Nanti akan diperiksa untuk kadar TSH-nya. Jadi tindak lanjut untuk uji saring neonatus ini, bila hasilnya negatif ya, berarti normal, dia tidak mengalami kelainan untuk hormon TSH-nya. Kalau hasilnya borderline, ya ini harus ditindaklanjuti ya dengan cepat dan efisien ya. Kemudian kalau hasilnya jelas, segera diserahkan kepada dokter anak ya untuk segera ditindaklanjuti ya, supaya apabila memang kondisinya si bayi ini memang mengalami suatu kondisi hipotiroid, semakin cepat kita menanganinya, maka dampak yang ditimbulkan untuk si bayi ini akan semakin minimal ya. Dapat juga dilakukan pemisahan pengulangan spesimen ya, bila hasilnya itu meragukan atau borderline ya. Sampel yang tidak memadai atau analisis yang tidak memuaskan itu bisa dilakukan pemisahan ulang ya. Kalau misalnya belum yakin itu nggak apa-apa, dilakukan pemisahan konfirmasi terkait pemisahan TSH. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi screening hipotiroid kongenital ya. Biasanya dilakukan itu pada bayi 48 sampai 72 jam ya. Kecepatan juga nggak boleh ya. Di sini ya, nggak boleh baru lahir langsung diambil sampelnya, itu nggak boleh ya.
nanti akan menyebabkan hasil yang false ya. Jadi ini PMK-nya tahun 2014 ya, terkait screening hipotiroid kongenital ya. Jadi kalau misalnya kadar TSH-nya itu rendah ya, kurang dari 20 mikroliter per mili, maka hasil tersebut dianggap normal ya. Kalau TSH-nya itu nanti meningkat di atas 20 mikroliter ini, maka diharuskan dilanjutkan pemeriksaan TSH dan SV4 serum ya melalui tes konfirmasi ya. Jadi tes konfirmasi dilakukan untuk menegakkan diagnosis hipotiroid kongenital yang pada bayi dengan screening yang tidak normal ya. Jadi tes screening konfirmasi untuk SHK ini disingkatnya kita SHK ya, screening hipotiroid kongenital ya. Jadi kalau tidak memungkinkan bisa dilakukan di laboratorium klinik ya untuk misal TSH, SV4 ya, laboratorium klinik dengan yang mempunyai ya alat-alat dengan metode ELISA, PIA yang kuantitatif ya. Jadi ini ada beberapa step ya untuk pemantauannya ya. Diulangi itu setiap berapa minggu, kemudian setelah berapa bulan ya. Kalian bisa lihat langsung di sini. Kita masuk ke gangguan paratiroid ya. Jadi yang pertama kondisi hipoparatiroid kronis ya. Suatu kondisi yang ditandai dengan defisiensi sekresi hormon paratiroid ya, PTH ya. Kemudian kondisi hiperparatiroid primer, ya biasanya ini dikaitkan dengan gangguan tulang, peningkatan risiko kardiovaskular, kemudian ada nefrolitiasis karena kalsiuria, ya. Saya diperlukan pengobatan garam, kalsium, dan vitamin D lebih dari 6 bulan, ya terapi. Nah ini terkait tadi ya, kondisi apakah dia suatu primary hyperparathyroidism, ya, maupun parathyroid dependent hyperkalsemia ya. Bisa kalian lihat dari bagan ini ya. Saya dilakukan pemeriksaan dulu ya terkait itu. Kita periksa CA-nya itu bagaimana serum CA totalnya ya. Apakah dia normal maupun dia meningkat, kalian bisa ikuti dari bagan itu ya. Sehingga selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan parathyroid ya, dia normal ataupun rendah ya. Itu. Nah, ini suatu kondisi hipoparathyroidism ya. Jadi kondisi hipoparathyroid merupakan suatu defisiensi hormon paratiroid ya, di mana ditandai dengan kenaikan kadar dari fosfat. Dia akan menyebabkan penurunan kadar kalsium di darah ya. Jadi kalau kalsiumnya di darah itu rendah, akan menyebabkan penurunan absorpsi kalsium dari makanan di intestinal ya. Kemudian akan berlanjut menyebabkan penurunan reabsorpsi kalsium dari tulang dan sepanjang tubulus renalis. Yang akan berdampak kepada penurunan ekskresi fosfat, sehingga kondisi ini kita sebut suatu kondisi hipoparathyroidism. Ya. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan fungsi pankreas. Ya, kalau kita ngomong terkait pankreas ya kita akan banyak berbicara terkait pemeriksaan laboratorium untuk diabetes mellitus ya. Yang pertama ini untuk diabetes mellitus tipe 1 ya. Jadi ada beberapa yang harus dilakukan pemeriksaan, dipantau ya. Yang pertama glukosa darah ya. Ini harus sering dikontrol ya, oleh karena dia sangat fluktuatif ya. Monitoring dengan VOCT maupun tarik cerut ya. Terkait VOCT ini kalian harus waspada ya. Jadi VOCT ini juga harus kalian rutin melakukan kalibrasi. Karena ada kasus seseorang dengan VOCT yang tidak pernah dikalibrasi, hasil selama dia periksa di rumah itu normal-normal aja. Ternyata pada saat
pasien itu periksa ke rumah sakit, wah ternyata gula darahnya sudah tidak terkontrol. Ya. Jadi bahaya sekali kalau mempunyai suatu VOCT itu kita harus mengerti ya bagaimana kita harus melakukan maintenance terhadap alat VOCT yang di rumah itu ya. Jangan sampai ya seperti itu kejadian. Jadi pasien sudah jatuh dalam kondisi yang diabetes yang sudah tidak terkontrol ya. Untuk kontrol diabetes ini GDP-nya itu kita kontrol di range 91 sampai 120 ya, maupun GDPP ya 136 sampai 160 ya miligram persen. Urinalisa di sini kita akan lihat pada pemeriksaan urin kita cek juga kadar glukosa urin ya, apakah sudah sesuai dengan glukosa darah ya, rendah keton ya, bila nggak ada, bila kadar insulin cukup untuk menekan lipolisis. HbA1c ya, tolak ukur ya. Ini bisa dinilai ya, kontrolnya sudah adekuat bila dia dalam batas normal ya. Kalau HbA1c ini berlebihan, dia juga dapat merusak jaringan ya. Kemudian insulin dan C-peptide ya, tidak untuk menegakkan diagnosis DM, tapi bisa digunakan untuk penentuan terapi ya. Bila si peptide-nya sangat rendah, bisa diterapi, diberikan insulin ya. Ini ada marker autoimun, pemantauan hipoglikemia, down fenomena yang bisa kalian lihat terkait kondisi dari DM tipe 1 ini. Strategi laboratorium untuk kondisi hipoglikemia. Jadi puasa semalaman itu 12 sampai 16 jam ya. Akan dilakukan sebentar ya. Analisis insulin ya, jika diperlukan bila ditemukan hipoglikemia yang terdeteksi setelah lebih dari 3 kali pemeriksaan. Kemudian juga puasa bisa diperpanjang ya, lebih dari 72 jam, pasien boleh minum maupun aktivitas ringan ya. Darahnya diambil dengan interval 4 sampai 5 jam. Biasanya hipoglikemia itu akan muncul setelah 24 hingga 36 jam. Kemudian ada uji supresi ya dengan pemberian insulin ya. Jadi pada uji ini penderita diberikan insulin, kemurniannya tinggi ya, lalu diamati untuk kadar C-peptide-nya secara serial ya. Kemudian ada uji stimulasi juga ya, pemicuan dengan tolbutamide atau glukagon atau leusin ya. Bahan ini memacu pelepasan insulin secara berlebihan pada insulin ya. False negatif besar dan bahaya pada kondisi hipoglikemia berat ya, harus diwaspadai. Kemudian lanjut ya, untuk diabetes mellitus tipe 2 ini paling sering ya. Jadi bisa karena genetik maupun non genetik ya. Jadi terkait penyakit ini akan berhubungan dengan sekresi insulin dan kerja insulinnya. Jadi dia akan menyebabkan suatu kondisi yang kita sebut suatu hiperglikemia ya. Diabetes ini suatu masalah global ya, masalah global yang sudah meluas ya di dunia ini. Jadi kita harus waspada. Yang muda-muda jangan belum apa-apa sudah terkena DM ya. Jadi sekarang nih mesti kita jaga ya anak-anak muda. Jadi DM itu nggak hanya mengenai pada orang-orang tua saja. Jadi anak-anak muda pun harus waspada ya. Mulai dari pola hidup kita, cara makan kita ya. Itu harus kita jaga mulai saat sejak dini. Jangan sampai sudah jatuh ke kondisi DM itu akan merugikan diri kita sendiri. Ini jadi 1 dari 12 orang ini terkena diabetes. Jadi kita mesti hati-hati terhadap DM. Jadi ini beberapa pemeriksaan laboratorium pada kondisi diabetes mellitus ya. Yang pertama untuk preclinical screening ya. Bisa kalian lihat di sini beberapa pemeriksaan yang banyak sekali ya di sini ya. Kalau di kita paling banyak, paling sering ya, paling hanya diperiksa glukosa ya, glukosa puasa, glukosa glukosa tolerance test, HbA1c ya.
Itu yang paling sering kita periksa di sini. Kemudian urin ya, keton di urin itu juga kita periksakan ya. Jadi kondisi manajemennya ya, pada kondisi akut ya, dia akan diperiksa ini ya, glukosa, urin, keton ya, lihat dari glukosa dan urinnya ya. Kemudian dari status asam basanya ya, bisa kita lihat di AGD ya, laktat dan lain-lain. Ya, ini pada kondisi akut maupun pada kondisi kronik biasanya ini paling sering dipantau ya untuk glukosa darahnya, urinnya, ya, glycated proteinnya, HbA1c yang biasanya kita sering periksakan. Ya, terkait HbA1c ya, ini sekilas ya, suatu hemoglobin glikasi, ya, glikasi ya. Jadi hemoglobin A yang terglikosilasi ya secara irreversibel pada satu atau dua terminal N rantai beta molekul hemoglobin ya. Jadi menjadi perhatian bagi kita nilai A1C ini merupakan suatu gold standar pemantauan kadar glukosa ya. HbA ini terdiri dari 3 varian ya. Ada HbA, ada A1A, A1B dan A1C ya, paling. Jadi untuk HbA1c ini merefleksikan glukosa plasma selama 2-3 bulan sebelumnya ya. Jadi pada kondisi pasien DM ya, kalau dia mau cek laboratorium, ada beberapa mereka mungkin pada saat mau periksa ke dokter mereka makannya bagus ya, seminggu menjelang mau check up itu mereka makannya bagus, kemudian tidak sembarangan lah gitu. Tapi sebelum-sebelumnya itu ngaco. Tapi dengan HbA1c dia akan merefleksikan ya. Jadi kalau emang sebelum-sebelumnya pasien itu ngaco itu akan kelihatan ya, nggak bisa dibohongi. Mungkin kalau glukosa puasa, glukosa itu masih bisa mereka akal-akali. Tapi kalau ini nggak bisanya. Jadi akan terlihat dia terkontrol atau tidak. Ini juga dapat untuk A1C ini juga terkait untuk penyesuaian terapi ya, bermanfaat ya. Kemudian juga untuk memprediksi resiko dan progresivitas terkait komplikasi DM ya, karena kita tahu ini DM itu suatu penyakit yang kompleks ya, bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi. Kemudian juga dapat menghitung untuk estimated average glucose ya. Terkait metode pemeriksaan HbA1c ya, di antaranya ada perbedaan dengan metode perbedaan muatan ya, yang exchange, high performance liquid chromatography ya, ini gold standard ya, HPLC ya, gel electrophoresis, isoelectric focusing ya. Kemudian ada metode perbedaan struktur ya. Di sini kita dalam ide bahasa ininya affinity chromatography atau Brunet affinity. Kemudian ada metode reaktivitas kimia ya. Enzim immunoassay, enzim turbidimetri, dan latex agglutination ya. Jadi untuk gold standar ya, ini kita pakai HPLC ya metodenya ya, high performance liquid chromatography. Jadi pada kondisi erythropoiesis ya, yang akan meningkatkan HbA1c ini pada kondisi defisiensi besi ya, maupun vitamin B12 yang akan menurunkan HbA1c di antaranya pada kondisi terapi erythropoietin, terapi besi, B12, tuberkulosis, dan penyakit hati kronik. Kemudian pada perubahan Hb ya, Hb ya pada kondisi hemoglobinopati, HbF ya, metahemoglobin ini dia dapat meningkatkan maupun menurunkan HbA1c ya. Yang pada glikasi ya bisa lihat sendiri ya, eritrosit ya. Kemudian dari beberapa kondisi ya, kalau misalnya pasiennya itu mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi obat tertentu ya, itu dapat meningkatkan kadar dari HbA1c-nya, maupun kondisi pasien dengan hipertriglyceridemia dia dapat menurunkan HbA1c-nya ya.
Nah, jadi ini beberapa interpretasi ya terkait pemeriksaan HbA1c ya. Jadi bisa kalian lihat ya di sini ya. Glukosa darah puasanya dia normal, glukosa darah 2 jam PP dia normal, HbA1c dia normal, berarti dia normal ya glukosanya dalam 5 sampai 6 minggu terakhir ya. Kemudian pada kondisi yang selanjutnya HbA1c-nya ini meningkat, berarti interpretasinya glukosa darah pernah normal, namun 1 minggu terakhir jadi peningkatan. Ya. Kemudian kalau GDP dan GD2PP-nya dia meningkat, namun HbA1c-nya dia normal, bisa jadi ini peningkatan glukosa darah 1 minggu terakhir. Ya. Sebelumnya 5-6 minggu itu normal. Gitu. Ya. Kemudian kalau semuanya naik, berarti glukosa darah tidak terkontrol ya, 1-6 minggu. Ya. Terkait pemeriksaan frekuensi ya untuk HbA1c, untuk DM tipe 1 dengan terapi minimal maupun sedang, ini 3-4 kali per tahun. Kemudian untuk DM tipe intensif, ini lebih cepat lagi ya, pemeriksaannya 1-2 bulan. Dan pada DM tipe 2, ini 2 kali ya per tahun ya, untuk pasien yang kondisinya stabil. Pada diabetes pregestasi ini setiap 1-2 bulan, begitu juga untuk yang gestasi, gestasional diabetes. Nah, ini keuntungan ya untuk glukosa puasa, HbA1c ya. Keuntungan dan kerugiannya bisa kalian lihat ya di sini ya. Kalau glukosa puasa jelas pasien harus puasa ya, tidak 8 jam. Kadang-kadang dia lupa. Kalau HbA1c nggak perlu ya, nggak perlu puasa, dia sampelnya bisa diambil kapan saja ya, sampel lebih stabil. Kemudian juga tidak dipengaruhi ya faktor-faktor akut seperti stres, olahraga ya. Dan HbA1c juga menggambarkan konsentrasi glukosa jangka panjang ya. Misalnya terstandarisasi, akurasi juga dipantau ya. Cuman memang kekurangannya untuk A1C ini harganya lebih mahal, menjadi pertimbangannya. Kemudian nggak semua lab itu ada pemeriksaan A1C ya. Kemudian dapat dipengaruhi juga untuk A1C ini pada kondisi tertentu yang dapat mengganggu ya, seperti pada kondisi HB pati ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk tes toleransi glukosa oral ya, atau yang disingkat dengan TTGO ya. Jadi ini sedikit pemeriksaannya. Jadi 3 hari sebelum pemeriksaan pasien itu dia tetap makan ya karbohidrat yang cukup dan melakukan kegiatan jasmani seperti kebiasaan sehari-hari ya. Berpuasa sedikit 8 jam ya, mulai malam hari. Jadi sebelum pemeriksaan minum air putih ya. Jadi masih tetap diperbolehkan tapi tanpa gula ya. Baru diperiksa, setelah itu diperiksa kadar glukosa puasanya. Nah, setelah diperiksa kadar glukosa puasanya, dilanjutkan pemberian glukosa sebanyak 75 gram untuk orang dewasa, sedangkan untuk anak-anak 1,75 gram per kilogram berat badan khususnya untuk pemberian badan glukosa. Dilarutkan dalam air ya, 250 cc itu sekitar 1 gelas dan diminum dalam 5 menit. Kemudian pasien kita suruh puasa lagi ya sampai pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan yang kita sebutkan 2 jam setelah minum larutan glukosa selesai ya. Nah, di sini kita periksa kadar glukosa darah 2 jam PP ya. Selama proses pemeriksaan, pasiennya itu harus tetap istirahat, nggak boleh merokok ya. Cuma memang kadang-kadang pasien ini sudah kadang-kadang udah lelah ya kalau nunggu 2 jam gitu, kadang-kadang ya mereka tenanan 2 jam atau enggak gitu, kadang-kadang suka malah lewat, malah kecepatan gitu. Ini harus tepat 2 jam ya. Jadi ini terkait screening prediabetes dan diabetes ya, berdasarkan ADA tahun 2021 ya. Jadi ada beberapa resiko ya yang bisa dilakukan ya screening ini yang bisa menyebabkan suatu kondisi diabetes maupun prediabetes ya. Jadi biasanya kita harus waspadai ya
pada pasien-pasien dengan overweight ya, pasien dengan overweight, pasien dengan obes ya, itu mulai harus sudah di screening. Kemudian pada kondisi maternal history-nya ya, jadi juga harus menjadi kewaspadaan. Terus dari histori dari riwayat keluarga ya, juga harus diwaspadai, dan lain-lain ini bisa disebutkan ya, etnik, kondisi resistensi insulin ya, seperti itu. Nah, jadi pada pasien ini kondisi obes ya, kalau BMI-nya itu lebih dari 25 ya, kilogram per meter kuadrat ya, maupun 23 ya, pada kondisi ini dewasa ya. Jadi memang harus lakukan screening ya. Selain itu juga pada kondisi pasien yang dengan hipertensi, pada kondisi dengan HDL kolesterolnya dia yang rendah ya, maupun dengan TG yang tinggi ya, di atas 250 ya. Pada kondisi-kondisi tertentu ya, pasiennya itu nggak aktif, kurang gerak ya, nggak pernah olahraga ya. Kemudian juga beberapa kondisi yang terkait dengan kondisi resistensi insulin ya, misalnya obesitas berat ya, maupun pada kondisi akatosis nigricans ya. Nah, ini beberapa tadi ya untuk kriteria defining prediabetes ya, bisa kita lihat di sini ya. Maupun diagnosis untuk suatu kondisi memang dia sudah diabetes ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, mulai dari glukosa puasa, dari glukosa 2 jam PP-nya ya, maupun dari A1C-nya ya. Jadi hati-hati ya, mulai sekarang juga kalian mudah-mudah mau di screening juga nggak apa-apa, apalagi kalau misalnya kalian sudah memiliki riwayat ya dari keluarga, jadi kita mesti waspada dari menjaga pola hidup kita yang lebih sehat, banyak gerak ya, tidak makan makanan yang tidak bermanfaat buat tubuh kita ya. Jadi mulai muda ini harus dijaga. Jadi kriteria untuk diagnosis prediabetes dan diabetes ya di sini ya. Jadi kita bisa lihat rangkumannya pada glukosa puasa ya. Jadi kalau dia masih di range glukosa puasanya itu 100 sampai 125, ini bisa merupakan suatu kondisi prediabetes. Jadi mulai hati-hati ya. Kalau dia lebih dari 126 mg per desiliter, ini maka bisa prefer suatu kondisi diabetes. Ya. Kemudian 2 jam PP ya. Ini kalau pada prediabetes ini di range hasil itu 140 sampai 199 ya. Kalau dia diabetes itu lebih dari 200 kadarnya glukosa darah ya. Kemudian untuk A1C ya, untuk prediabetes itu di angka 5,7 sampai 6,4% ya. Kalau dia lebih dari 6,5 maka ini suatu kondisi yang diabetes ya. Jadi ini harus hati-hati, mulai sekarang boleh kalian mulai screening ya, supaya jangan sampai terlambat. Nah, ini terkait ini ya, yang tadi ya. Jadi pada kondisi diabetes yang beresiko ya, terkait riwayat keluarga ya. Kemudian kondisi diabetes yang tidak terdiagnos, diabetes yang lebih kurang dari 10 tahun hingga diabetes yang lebih dari 10 tahun ya. Di sini bisa kalian lihat beberapa masalah, penyebab masalahnya ya, yang tidak terdiagnosis ya, maupun komplikasinya nih, ini komplikasi yang disebutkan di bawah ini suatu komplikasi ya, bisa menyebabkan itu. Kemudian kriteria pengendalian DM ya. Jadi kriteria pengendalian DM terkait IMT ya, itu kalau dia tidak ada resiko dari cardiovascular disease maupun ada resiko dari cardiovascular disease ya.
Jadi kita harus jaga IMT-nya itu di angka 18,5 sampai 23 ya. Kemudian tekanan darah sistoliknya juga harus dijaga di angka 100 kurang dari 130 ya. Kemudian angka diastoliknya kurang dari 80. Kemudian untuk glukosa puasa itu harus dijaga kurang dari 10 ya. Kurang dari 100 mg per desiliter. Kemudian untuk 2 jam PP itu kurang dari 140. Kemudian untuk A1C itu kurang dari 7% ya. Kemudian kadar trigliserid ini harus kurang dari 100 mg per desiliter ya. Terkait trigliserid ini kalian harus hati-hati ya. Kalau saya di Solo ini suka lihat banyak yang suka makan kerupuk itu ya, kerupuk-kerupuk kuning gitu ya, guring-guringan yang itu banyak, itu hati-hati ya kalian terkait lipid profile kalian. Jangan sampai kalian menganggap masih muda, aman-aman aja, makan-makan gorengan yang terlalu berlebihan seperti itu, jadi jangan sampai itu membahayakan kalian ya. Pemeriksaan laboratorium DM tipe 2 dan komplikasi makro maupun mikrovaskuler ya. Jadi ada pemeriksaan glukosa darah puasa dan 2 jam PP, kemudian ada pemeriksaan urinalisa ya. Jadi kita lihat nanti ada glukosa urin atau positif atau tidak mengikuti kadar glukosa darah ya. Kemudian fungsi hati juga dinilai. Biasanya kita cek albumin, enzim transaminase, SGPT, SGOT ya. Kemudian fungsi ginjal, yang paling umum biasanya urin kreatinin ya, bisa ditambah juga pemeriksaan si statin C dan EGFR kita hitung ya. Kemudian untuk lemak darah pengelolaannya lebih ketat ya daripada DM tipe 1 oleh karena resiko hipertrigliseridemia terutama dengan hipertensi ya. Asam urat ini juga kita periksa ya terkait faktor resiko kardiovaskular metabolik. Ini terkait beberapa gangguan hematologi pada diabetes tipe 2 ya. Ada kondisi apa? Prediktor disfungsi orbital dan inflamasi ya. Bisa kita nilai dari WBC, RDW ya, MPV, PDW dan PLT ya. Kemudian perubahan hematologi ini terkait dari RBC, WBC, PLT dan koagulasi ini terkait pada struktur fungsi dan metabolismenya. Nah, ini beberapa parameter hematologi ya. Mulai dari eritrosit ya. Bisa kita lihat di sini clinical significance-nya ya. Ini akan merefleksikan jumlah eritrosit dari tubuh ya. Kemudian HB ya. Konsentrasi HB dan SCT dan lain-lain sampai ke bawah ini ya. Bisa kalian lihat di sini mulai dari referensi hingga fungsinya untuk apa ya. Nah, ini kemudian lanjutan yang tadi ya, tabel kemudian ada SR ya, kemudian ada A1C ya. Nah, ini terkait komplikasi DM ya. Mulai dari mikroangiopati maupun makroangiopati ya. Bisa kalian lihat di sini. DM itu kalau bisa saya bilang itu memang ngeri ya. Jadi jangan menganggap remeh terkait DM ya. Apalagi yang tidak terkontrol ya. Bisa menyebabkan berbagai penyakit ya, mulai dari retinopati, nefropati, neuropati, penyakit kardiovaskular hingga menyebabkan stroke ya. Nah, ini terkait sindroma metabolik ya. Dapat dipengaruhi dari faktor genetik, dari peningkatan kalori intake, dan penurunan aktivitas. Ya, sebentar ya. Sebentar, saya
Oke, kita lanjut ya terkait sindrom metabolik ya. Ada faktor genetik, faktor input kalori ya, intake ya, maupun kurangnya aktivitas ya. Jadi, nah ini terkait gemuk ya. Kalau terkait kegemukan ya, visceral adiposity ya. Jadi sedikit cerita, saya juga dulu itu saya seorang yang obes ya, saya obes. BMT saya itu sampai di atas 32 ya. Jadi memang proses menurunkan suatu berat badan itu proses yang panjang dan diperlukan suatu konsisten ya dari kita ya. Jadi kalau untuk adik-adik misalnya ada yang obes, ada yang berat badannya mulai sudah berlebih, yuk pelan-pelan kita turunkan ya. Kalian bisa lihat ya dari visceral adiposity ini bisa menyebabkan peningkatan ROS ya, yang nanti akan menyebabkan juga bisa meningkatkan beberapa sitokin proinflamasi ya, interleukin 6, TNF alfa, CRP, fibrinogen ya. Yang semuanya ini akan menyebabkan suatu kronik inflamasi ya. Kemudian juga menyebabkan hormon aktivasi dan insulin resisten. Ya. Jadi kalau seorang yang gemuk itu akan mengalami suatu inflamasi yang kronik, ya bisa dibayangkan ya, inflamasi kronik terus-terusan ya. Jadi kalau orang yang gemuk itu, di sini saya nggak body shaming ya, tapi terkait kesehatan ya. Jadi orang yang gemuk itu kita harus kasihan ya dia sakit gitu loh. Jadi itu perlu perlu kita tolong ya. Jadi jangan sampai itu terjadi pada kita. Memang problem obesitas ini memang problem kompleks ya. Memang harus ditanamkan sejak dini. Ya. Kadang-kadang pola makan yang salah, ya. Buat zaman dulu orang-orang dulu itu kalau makan itu mesti nasinya banyak banget, tapi lauknya sedikit ya. Itu mesti kita berikan edukasi ya. Beberapa faktor intake itu yang harus bergizi dan tidak berlebihan, ya. Makin kesini kan makin banyak ya junk food segala macam, agak ngenes juga saya ya, makin banyak yang obesitas ya. Jadi jangan sampai ini terjadi, apalagi pada usia-usia muda kalian masih produktif ya, jangan sampai udah sakit ya. Nah, ini pada kondisi suatu sindrom metabolik ya, bisa meningkatkan ekspresi dari yang pertama leptin ya, PAI-1, kemerin ya. Yang paling sering kalian dengar mungkin interleukin 6, interleukin 8, CRP ya. Ini terkait dari kondisi suatu inflamasi ya. Kemudian juga ada penurunan dari ekspresi adiponektin, omentin dan interleukin 10 ya. Jadi seperti ini gambarannya ya. Kemudian kriteria untuk diagnostik suatu sindrom metabolik ya, bisa dilihat di sini ya. Tergantung ras juga ya, ada ras kulit putih, kondisi ras Afrika ya, ras Latin ya, dan Asia ya. Kalau Asia jadi waist circumference kita ambil di sini ya, 35 inci ya untuk Asia. Untuk wanita itu 32 inci ya. TG, kalau TG-nya kita batasan lebih dari atau sama dengan 150 miligram per desiliter. Ya. Kemudian kita juga ukur HDL ya untuk laki-laki. Kalau misalnya HDL itu kurang dari 40, kalau untuk wanita kurang dari 50 ya. Peningkatan tekanan darah ya. Untuk sistoliknya itu di 130 ya. Lebih dari 130, untuk diastoliknya itu lebih dari 85 ya. Kemudian juga peningkatan dari glukosa puasa ya. Kalau dia glukosa puasanya sudah di atas 100, hati-hati ya. Jadi beberapa update ya patofisiologi dan manajemen di tahun 2021 ya terkait kriteria untuk ini suatu sindrom metabolik ya. Jadi ada dari AHA, NHLBI, IDF ya, ada dari WHO ya. Bisa kalian lihat di sini ya terkait central obesity yang dari waist hingga di glukosa dari glukosa darahnya ya. Bisa kalian lihat di situ. Jadi rata-rata ini kalau lebih dari kriteria ya hampir sama semuanya di sini ya.
Nah, ini kriteria klinis dari sindrom metabolik ya, dari WHO 99 ya, tahun 99. NCP, ATP 3, dan IDF 2005. Ya, bisa kalian lihat di sini ya. Pada dasarnya nggak jauh beda sih ya, ini untuk kriteria ini. Kalian harus perhatikan. Jadi ini beberapa komparasi terkait dyslipidemia guidelines ya, dari ACC, TCS, dan Euro SOC Card ya, bisa kalian di sini. Misalnya laboratorium untuk sindrom metabolik ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan tadi ya, obesitas ya, obesitas, menyebabkan suatu sindrom metabolik, hipertensi, pola makan hati, diabetes mellitus, dyslipidemia, aterosklerosis ya. Jadi beberapa metode pemeriksaan yang bisa diperiksa di sini ya, sebutkan di sini. Jadi ada beberapa faktor ya yang akan meningkatkan peningkatan dari suatu oksidatif stres ya, dan akan berhubungan menjadi suatu resistensi insulin ya, dan inflamasi di jaringan adipose. Ya. Jadi untuk simpulan pemeriksaan laboratorium untuk hormon endokrin, terutama untuk endokrin metabolik. Jadi ini memainkan peran penting ya dalam penegakan diagnosis penyakit bersamaan dengan penilaian klinis pasien, keluhan, riwayat penyakit, pengobatan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Kemudian yang kedua, perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium endokrin metabolik secara dini ya, untuk mencegah morbiditas dan mortalitas ya. Yang tadi seperti saya bilang, kalian mulai sekarang juga sudah boleh melakukan screening ya, supaya kalian bisa tahu status kesehatan kalian itu seperti apa. Oke, terima kasih dari saya. Ketua kelasnya, ada yang mau ditanya nggak? Halo, Sherin? Halo.